Bagaimana Mbak Indah kabarnya, Kak Sela? Baik, luar biasa. Amin. Kabarnya juga baik banget kok. Puji Tuhan, Puji kita Tuhan. semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kak, ini udah 7:30 loh, waktunya sekolah minggu loh. Oh iya, ayo Kak Indah, Kak Sela, kita sekolah minggu ya. Ayo kita sapa anak-anak yuk. Halo, selamat pagi anak-anak. Tadi kalian barusan ya melihat fragmen kita. Kak Sela mengingatkan kita harus datang beribadah sekolah minggu. Dan ingat, tidak boleh terlambat meskipun kita ibadah sekolah minggu online. Yuk, Kak Tina mengundang semua bangkit berdiri, kita pujikan. Ayo, cepet. Kita ibadah sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, sha la 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 la.
Tuhan, kami sangat bersyukur sekali karena hari ini kami boleh beribadah kembali secara online. Ya Tuhan, kami sangat rindu sekali pergi ke sekolah minggu secara onsite. Tapi kami tetap bersyukur dengan keadaan saat ini Tuhan. Kami terus mau memuji-muji Tuhan. Kami terus mau bersenang-senang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Berkatilah ibadah online kami Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah sukacita ini yang datangnya dan berasal dari Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati semua teman-teman kami sama-sama di rumah masing-masing yang sedang beribadah bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kakak-kakak, berkati ibu pendeta, bapak pendeta kami yang hari ini juga beribadah. Juga mama dan papa, semuanya ini kami kembalikan. Dan kami untuk kemuliaan Tuhan saja kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan mengatakan di kitab Yohanes 15 ayat 12. Kamu harus mengasihi karena aku telah mengasihi kamu. Kita diajak oleh Tuhan untuk saling mengasihi kepada sesama kita. Tidak boleh pilih kasih loh ya. Jadi kita mengasihi itu kepada semua orang. Ya, itu adalah perintah Tuhan. Yuk, kita pujikan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan dengan cara gimana Kak Indah? Tahu nggak anak-anak, kita bagaimana mengirimkan persembahannya? Bisa lewat QR Code yang di sebelah sini. Atau bisa dititipkan ke kantor gereja. Ya. Mari kita pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku.
mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan yang selalu membuat kita kuat. Kita mau menyanyikan, memujikan firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberkati kami dan menyertai kami. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Semoga apa yang kami berikan dapat memuliakan kerajaan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami supaya kami dapat mendengarkan firman dengan baik dan kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini karena baru pertama kali Kak Samuel berjumpa dengan anak-anak, maka perkenalkan, nama saya Kak Samuel Dian Pramana. Nah, nanti Kak Samuel akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mendengarkan pujian dari teman-teman anak-anak, yaitu Kayla dan Kesia. Mereka akan menyanyikan satu buah lagu dan mari kita menyaksikannya. Hatiku menyanyikan, hati
Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pujian dari Kesia dan Kaila. Kita lihat mereka menyanyi dengan sukacita, mereka memuliakan nama Tuhan. Nanti suatu saat anak-anak juga bisa, kalau mau menyanyi, bisa menyampaikan pada guru-guru sekolah minggu, sehingga bersama bisa memuji Tuhan di kesempatan yang lain. Hari ini, Kak Samuel mau menceritakan satu buah kisah, yaitu ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang sakit kusta. Ayo, siapa yang tahu sakit kusta itu apa sih? Ya, sakit kusta itu adalah sakit di mana orang itu kulitnya banyak lukanya. Dan pada waktu dulu, ketika zaman Tuhan Yesus, orang sakit kusta itu dianggap sebagai seorang yang berdosa. Karena mereka menganggap kalau yang sakit kusta itu karena dihukum oleh Tuhan. Tidak ada yang mau mendekat. Dan bahkan orang sakit kusta itu mau beribadah pada Tuhan aja tidak bisa. Karena mereka dianggap najis. Wah, sedih ya. Kalau sakit kusta itu ketemu orang gak bisa, mau beribadah pada Tuhan juga gak bisa. Lalu apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan satu orang yang sakit kusta? Cerita ini ada di Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kak Samuel akan baca secara bertahap sambil bercerita ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Jadi rupanya anak-anak, ketika orang yang sakit kusta itu lihat Tuhan Yesus datang, dia langsung menghampiri Tuhan Yesus dan berlutut. Dia mengatakan seperti ini, Yesus, ya dikatakan, kalau engkau mau, maka engkau dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu berarti menyembuhkan. Mentahirkan itu berarti sekaligus orang kusta ini nanti dapat dinyatakan sembuh, layak bebas dari dosa sehingga bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik atau anak-anak semua, biasanya orang Yahudi pada waktu itu kalau berjumpa orang yang sakit kusta, mereka nggak mau mendekat, mereka ngusir, pergi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang yang sakit kusta dan orang itu minta supaya Tuhan Yesus mentahirkannya, ternyata Tuhan Yesus tidak menjauh. Tuhan Yesus apa yang dilakukannya? Dikatakan, maka ayat 41 kita baca, tergeraklah hatinya. Hati Tuhan Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Anak-anak, rupanya ketika Tuhan Yesus lihat itu, dia tidak menyingkir, tapi dia justru melihat, dan Tuhan Yesus tuh hatinya penuh dengan kasih. Hatinya tergerak untuk menyembuhkan, tergerak untuk mentahirkan. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Nah, anak-anak, kita lihat ini sebuah berita sukacita untuk kita semua. Kenapa sebuah berita sukacita? Karena Tuhan Yesus ketika melihat manusia yang mungkin tersingkirkan seperti si kusta ini, ketika Tuhan Yesus melihat manusia atau orang lain yang sedang kesusahan, dia tidak menjauh.
tapi justru Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sampai di sini anak-anak, Kak Samuel ingin mengatakan, kalau anak-anak sekarang sedang punya masalah, anak-anak mungkin sakit, atau anak-anak mungkin merasa dijauhi oleh teman-teman, berita sukacita untuk anak-anak semua. Datanglah kepada siapa? Tuhan Yesus. Kalau anak-anak sedang punya persoalan yang berat, orang lain mungkin gak mau mendengarkan, datanglah kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya belas kasihan kepada semua manusia tanpa membedakan siapapun itu. Tuhan Yesus mau menyambut si kusta. Tuhan Yesus mau menyambut anak-anak. Tuhan Yesus mau menyambut siapapun yang datang kepadanya. Dan kita lihat di sini, rupanya Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada belas kasihan. Apa yang dilakukan selanjutnya? Tuhan Yesus mengatakan, aku mau apa? Di sini, jadilah engkau tahir. Anak-anak, rupanya Tuhan Yesus tidak berhenti cuma ngomong, lo kasihan. Tidak. Belas kasihan Tuhan Yesus itu dinyatakan langsung. Dia menjamah orang kusta itu dan dikatakan, aku mau engkau menjadi tahir. Engkau menjadi sembuh. Dan dikatakan apa? Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Rupanya Tuhan Yesus di sini menunjukkan kasih-Nya dengan cara memberikan kesembuhan. Ketika si kusta itu dijamah oleh Tuhan Yesus, langsung si kusta itu sembuh. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus ternyata hebat. Dia berkuasa, dia mau memberikan kesembuhan karena digerakkan oleh belas kasihan. Nah, di sini anak-anak kita bisa belajar bahwa ternyata kalau kita dengan sungguh-sungguh meminta pertolongan pada Tuhan, kalau kita dengan sungguh-sungguh mau percaya bahwa Tuhan menolong kita, kita lihat di sini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Orang kusta saja bisa disembuhkan. Maka kalau Tuhan menghendaki segala persoalan hidup kita, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan akan menyatakan belas kasih-Nya dan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Dan kita lihat, setelah orang kusta itu sembuh, Tuhan Yesus sebetulnya ngomong kepada orang kusta itu. Segera ia menyuruh orang itu pergi dan memperingatkan. Apa dikatakan? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa maksudnya di sini? Kok sudah disembuhkan?
tapi kok nggak boleh langsung cerita ke banyak orang. Tuhan Yesus ingin supaya orang kusta ini tidak pamer. Orang kusta ini tidak jadi tinggi hati. Tuhan Yesus tidak ingin supaya yang diceritakan hanyalah kesembuhannya. Tapi Tuhan Yesus ingin orang kusta ini yang sudah sembuh, yang sudah tahir, yang dulu tidak dapat beribadah pada Tuhan, tapi orang kusta ini diharapkan, diminta oleh Tuhan Yesus untuk beribadah kepada Tuhan. Dia yang sudah disembuhkan diminta untuk datang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, siapa yang di sini pernah merasakan pertolongan Tuhan? Siapa di sini yang pernah disembuhkan Tuhan? Siapa yang pernah waktu ulangan di sekolah tidak bisa mengerjakan atau belajarnya sulit, terus berdoa minta tolong pada Tuhan, dan Tuhan memberikan anak-anak semua kepandaian sehingga nilainya bagus? Nah, siapa yang pernah? Atau mungkin ada persoalan-persoalan yang lain. Siapa yang pernah ditolong Tuhan? Ayo. Nah, kalau yang pernah ditolong oleh Tuhan, ingat, jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Jangan kalau sudah ditolong sama Tuhan terus lupa, ya. Kalau sudah ditolong Tuhan, ingat bersyukur pada Tuhan. Kan tetapi diceritakan di sini orang kusta itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Jadi rupanya si kusta itu dia bukan hanya beribadah, tapi ternyata karena sukacita luar biasa, dia menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus melarang untuk banyak orang untuk tahu, meskipun Tuhan Yesus sebetulnya tidak ingin diketahui banyak orang, tapi namanya orang yang dulunya sakit kusta, sembuh pasti sukacita, pasti menceritakan semuanya kepada orang-orang. Dia ceritakan, aku sudah sembuh. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kok begini, mungkin anak-anak tanya, loh kalau gitu salah? Ya tidak salah. Tapi ingat, kalau anak-anak mau menceritakan, mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan, yang diceritakan adalah kebaikan Tuhan, bukan kehebatan kita. Yang diceritakan adalah pertolongan Tuhan, bukan kita ini berhasil karena kita hebat. Ya, jadi kalau anak-anak sudah merasakan kebaikan Tuhan, boleh cerita. Tapi ingat, yang diceritakan apa? Kebaikan Tuhan. Dan kalau kita menceritakan kebaikan Tuhan, maka tujuannya supaya apa? Banyak orang juga mengalami belas kasihan Tuhan. Supaya banyak orang juga mengenal Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman adik-adik atau teman-teman anak-anak semua, kalau ada yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau kalau ada yang belum merasakan belas kasihan Tuhan Yesus, mereka ketika mendengar anak-anak pernah mengalami kebaikan Tuhan, mereka jadi tertarik. Mereka mau datang, mereka mau mengenal Tuhan Yesus.
Jadi anak-anak ingat ya. Tadi kita lihat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang tidak membeda-bedakan siapapun juga. Jadi, kalau anak-anak punya persoalan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus yang punya belas kasihan dengan kuasanya akan menolong anak-anak. Tuhan Yesus pasti ketika Dia menghendaki, tidak ada yang mustahil baginya. Dan kalau kita sudah mengalami kebaikan dari Tuhan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa menceritakan kebaikan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, supaya bukan hanya kita, bukan hanya anak-anak yang merasakan kebaikan Tuhan, tapi semakin banyak orang merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga banyak orang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, itu tadi ceritanya. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, akan menolong kita semua, akan menolong anak-anak. Percayalah, Tuhan selalu beserta dengan anak-anak semua. Tuhan memberkati. Nah, kita akan berdoa ya. Kita mengucap syukur pada Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan supaya firman ini menjadi firman yang ada dalam diri kita dan kita dapat melakukannya. Nah, Kak Samuel akan berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat belajar dari kisah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kami bersyukur punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kami bersyukur kalau Tuhan yang penuh dengan belas kasihan juga mau menolong semua orang. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa mau datang kepada Tuhan. Mampukan kami untuk dapat senantiasa berharap kepada Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami juga, jika kami sudah mengalami kebaikan Tuhan, untuk bersyukur, menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, setelah tadi mendengarkan firman Tuhan, nanti akan ada aktivitas. Untuk yang kelas kecil, kakak-kakak sekolah minggu nanti akan memandu anak-anak kelas kecil. Aktivitasnya apa? Bagi yang kelas besar, nanti aktivitas bisa diikuti atau bisa dikerjakan dengan melihat link di bawah ini. Ya, link yang tercantum ini nanti anak-anak bisa membuat aktivitas di situ. Ya, selamat mengerjakan aktivitas. Semangat, Tuhan memberkati anak-anak semua.
lagi bertemu kembali dengan Kak Erika. Saat ini kita akan membuat tanda kasih. Kirim hasil aktivitas ke guru kelas kalian masing-masing. Ditunggu sampai Senin malam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.